Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel. Sebelumnya saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung Toko Capung Channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan manfaat lain yang lebih menarik, silahkan klik tombol gabung ya. Dan teman-teman bisa menjadi teman capung, sahabat capung, atau keluarga capung sesuai dengan pilihan yang telah disediakan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pemandangan alam, tanaman puring, mitos dan faktanya. Simak dan ikutin terus ya. Tanaman puring atau puding, atau orang menyebutnya sebagai tanaman kroton, adalah tanaman hias pekarangan yang populer, berbentuk perdu, dengan bentuk dan warna daun yang sangat bervariasi. Beragam jenisnya telah dikembangkan dengan variasi warna dari hijau, kuning, hingga merah, ungu, serta campurannya. Tanaman puring yang dalam bahasa Latinnya Conidium variegatum merupakan tanaman asli Indonesia, tepatnya dari Kepulauan Maluku. Tanaman puring ini diminati sebagai tanaman hias karena keindahan daunnya. Daun puring terkenal dengan bentuk yang bermacam-macam dan warna yang bermacam-macam pula. Pada saat ini, tanaman puring ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki mitos dan dikaitkan dengan hal yang bersifat mistis, sehingga sebagian orang merasa ragu untuk menanam tanaman puring ini karena mitos yang beredar. Beberapa mitos tentang tanaman puring yang masih dipercaya oleh masyarakat adalah sebagai berikut. Mitos pertama, tanaman getaran panas. Mitos tanaman puring adalah tanaman yang kabarnya memiliki getaran yang panas. Konon, tanaman yang memiliki getaran panas membawa pengaruh kurang baik bagi penghuni rumah. Menurut mitosnya, penghuni rumah akan lebih emosional dan berdampak buruk ke depannya. Namun demikian, hal ini bisa diatasi dengan menanam tanaman beraura dingin dan memindahkannya ke halaman belakang. Mitos kedua, tanaman pengampun. Tanaman puring sering dijumpai di area kuburan atau pemakaman. Tak heran kalau sebagian orang tidak mempertimbangkan tanaman yang satu ini untuk ditanam di rumah. Salah satu mitos mengapa tanaman puring sering ditemui di kuburan adalah karena puring memiliki arti pengampunan atau apuraning dosa kawulo. Dalam bahasa Indonesianya, ampunilah dosa hamba. Berdasarkan sejumlah sumber, bahwa
bahwa mitos bunga puring kerap ditanam di kuburan agar orang yang meninggal memperoleh pengampunan dari Tuhan. Mitos ketiga, menangkal makhluk halus. Mitos tanaman puring yang juga dipercaya sebagian masyarakat Indonesia adalah menangkal makhluk halus. Hal ini yang menjadi alasan mengapa tanaman puring kerap ditanam di area pemakaman atau halaman rumah. Meski demikian, mitos tersebut masih belum tentu kebenarannya. Mitos keempat, tanaman keseimbangan. Tanaman puring dipercaya sebagai tanaman yang bisa membawa keseimbangan. Hal ini karena puring memiliki daun dengan warna yang beragam. Berbagai warna tersebut konon dapat mewakili berbagai elemen yang berbeda. Tidak cuma itu, warna daun dari tanaman puring bisa menyatukan seluruh rangkaian 5 elemen untuk mencapai harmoni yang maksimal. Meskipun kental dengan mitos, tanaman puring masih cukup populer di kalangan pencinta tanaman hias. Buktinya, tanaman puring cukup banyak dijumpai di halaman atau teras rumah. Lagi pula, cara menanam tanaman puring juga cukup mudah. Dan hal yang penting adalah saat menanam tanaman puring ini adalah penempatannya. Penempatan tanaman puring sebaiknya berada di area yang terkena sinar matahari. Artinya, tanaman tersebut tidak secara langsung terkena sinar matahari penuh yang menyebabkan daunnya terbakar. Meski demikian, tanaman puring merupakan salah satu jenis tanaman yang tahan banting. Tanaman puring masih bisa bertahan meskipun tidak disiram selama beberapa hari. Dan fakta lain tentang tanaman ini bahwa tanaman puring adalah tanaman yang punya banyak manfaat. Manfaat tanaman puring ini adalah sebagai berikut. Manfaat pertama, pengisap udara kotor. Daun puring mempunyai kemampuan menyerap unsur timbal yang menyebar di udara terbuka. Oleh karena itu, dengan menanam tanaman puring di halaman rumah ataupun di dalam rumah, kita akan terlindungi dari udara kotor yang kita hirup sehari-hari. Manfaat kedua, obat sakit perut. Untuk menyembuhkan sakit perut yang melilit, akar puring bisa dimanfaatkan untuk obat herbal. Caranya adalah akar puring ditumbuk sampai benar-benar halus, lalu disaring, kemudian diminum. Manfaat ketiga, sebagai obat gatal. Zat yang terkandung pada tanaman puring memiliki rasa pahit, yaitu zat yang terdapat pada kulit puring, sehingga dipercaya mampu mengobati penyakit gatal-gatal. Manfaat keempat, sebagai pelancar peredaran darah. Tanin merupakan salah satu zat kimia yang terkandung dalam getah tanaman puring. Tanin ini diyakini berguna untuk melancarkan aliran darah.
Manfaat kelima, obat sembelit. Salah satu bagian yang bisa dimanfaatkan pada tanaman puring adalah akar dan kulit pohon. Akar dan kulit pohon tanaman puring dipercaya mampu mengurangi bahkan menghilangkan sembelit. Caranya adalah ambil akar dan kulit pohon puring sekedarnya, dicuci lalu direbus sampai mendidih. Ketika sudah dianggap cukup, maka saring didinginkan sebentar, selanjutnya diminum secara teratur. Manfaat keenam, obat cacing dan penumbuh nafsu makan. Di antara manfaat tanaman puring adalah mampu mengobati penyakit cacingan dan penumbuh nafsu makan. Caranya adalah ambil ranting tanaman puring yang masih muda secukupnya, dicuci lalu direbus. Air hasil dari rebusan tersebut selanjutnya diminum secara teratur. Manfaat ketujuh, obat sifilis. Untuk mengobati sifilis bisa dengan perantara tanaman puring. Caranya adalah ambil batang puring secukupnya, dibersihkan dengan air lalu direbus. Air hasil rebusan batang puring bisa dikonsumsi secara teratur. Itulah tadi beberapa manfaat tanaman puring berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada yang ingin menambahkan manfaat tanaman puring ini, silahkan tulis semuanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.